Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan pemaparan terkait otonomi daerah di bidang pendidikan. Sebelumnya, halo, kenalin anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ragil Putri Amalia, Dev Georgi, Ida Novita, Firman, dan Erlan Regim. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Let's go! Sebagai pembuka, otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Adapun wewenang pemerintah pusat meliputi aspek di bidang ketahanan, keamanan, politik luar negeri, justisi, moneter, dan fiskal nasional. Selanjutnya, wewenang pemerintah daerah itu meliputi beberapa aspek, contohnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait otonomi di bidang pendidikan. Perubahan sistem pendidikan di Indonesia mengikuti perubahan sistem pemerintah yang sebelumnya sentralistik menuju desentralistik atau yang lebih dikenal dengan otonomi pendidikan. Dan kebijakan otonomi nasional itu mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola pendidikan. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan selain APBN dan APBD, pemerintah diharapkan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat, sehingga diharapkan kemitraan antara swasta dan pemerintah bekerja dengan baik, dan juga pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam kontribusi terkait pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang di dalamnya pemerintah, masyarakat, dan swasta bertanggung jawab untuk menyediakan pembiayaan pendidikan di daerah. Tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk memutuskan suatu keputusan dan atau kebijakan secara mandiri di mana kewenangan yang dulu berada di pemerintah pusat sekarang telah diserahkan kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga lebih leluasa dalam mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung jawab dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan berkeadilan. Sekarang ini dengan akan berlakunya undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan dimungkinkan pendidikan di Indonesia akan menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat. Untuk itu, dengan melihat kondisi tersebut, sangat menarik kiranya ditelaah lebih lanjut bagaimana kebijakan daerah di bidang pendidikan, yang dalam hal ini akan lebih difokuskan pada persoalan kebijakan pembiayaan pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu regulasi dan mekanisme penyusunan anggaran pendidikan. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengolah keuangan daerah, Kabupaten Solok berusaha memaksimalkan dan mengefisienkan anggaran yang ada karena masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan berupa dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini di satu sisi menyulitkan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri karena pos-pos anggaran yang ada tentu saja harus menyesuaikan berapa besar dana yang diberikan oleh pemerintah pusat karena hampir setiap tahunnya dana alokasi umum ini dapat berkurang seiring dengan dinamika pemerintah daerah yang terus berkembang dan pemekaran beberapa daerah yang ada. Guna mempertegas tanggung jawab dan pembagian kewenangan pemerintah antar lini dalam layanan pendidikan diperlukan regulasi teknis yang bersifat mengikat dari sejumlah turunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah tentang wajib belajar, dan pendanaan pendidikan dipandang mendesak dan sangat relevan untuk dibuat dan direalisasikan secepatnya. Kedua peraturan itu harus jiwa, jangan sampai kelak justru bertolak belakang mengingat dengan kian dekatnya target waktu penuntasan program wajib belajar 9 tahun, yakni 2010. Jalan dengan itu, pembiayaan pendidikan juga terus-menerus menjadi masalah yang menghantui para orang tua siswa, tidak terkecuali pendidikan dasar dan menengah negeri yang notabene tanggung jawab pemerintah daerah. Regulasi pembiayaan pendidikan juga mendesak untuk dibenahi sebagai jawaban atas maraknya fenomena komersial di bidang pendidikan. Dengan adanya beberapa peraturan pemerintah tentang diperbolehkannya pihak swasta asing untuk berinvestasi di bidang pendidikan,
Sehingga dewasa ini fakta menyodorkan bahwa antara sekolah negeri dan swasta belakangan ini nyaris tak ada lagi perbedaan mendasar. Kedua jenis instansi pendidikan tersebut sudah sama-sama menarik berbagai jenis pungutan dari orang tua siswa yang jumlahnya bervariasi untuk masing-masing sekolah yang disesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Walaupun sebenarnya sudah ada dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah, padahal seharusnya wajib belajar 9 tahun merupakan rujukan teknis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam menjalankan amanah konstitusi. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan minimal 9 tahun dengan harapan demikian di masa akan datang manusia Indonesia akan dapat bermutu dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Dengan demikian, konsekuensi dari sikap pemerintah dari pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan hendaknya tidak hanya memperhatikan biaya pendidikan semata, tapi juga mutu. Artinya, setiap warga harus wajib haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar minimal SD sampai SMP yang tidak sekedar ada, tetapi juga harus bermutu. Pendidikan dasar yang bermutu merupakan fondasi yang ideal untuk keberlanjutan pendidikan peserta didik dan untuk mencapai mutu yang baik, relatif dibutuhkan biaya sesuai kondisi serta perkembangan sekolah dan peserta didik. Untuk itu, harus ada peraturan mengikat pemerintah untuk membiayainya. Pemerintah daerah Kabupaten Solok tetap berpegang kepada peraturan yang ada karena secara khusus memang belum ada peraturan daerah yang membahas tentang pembiayaan pendidikan. Hal ini memberikan otonomi kepada daerah untuk menentukan sendiri beberapa biaya yang harus dikeluarkan calon siswa untuk dapat bersekolah. Pendapat senada dengan adanya lontaran hampir semua kepala sekolah dan komite sekolah yang peneliti wawancarai, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah lanjutan atas, semua informan mengatakan bahwa mengenai biaya pendidikan sudah mendapat persetujuan dengan orang tua murid melalui rapat yang dihadiri oleh sebagian besar lebih dari 80% orang tua murid yang ditetapkan di sekolah setiap tahunnya. Dengan demikian, sebenarnya orang tua murid dapat mengontrol beberapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anak-anak sampai menamatkan wajib belajar 9 tahun, karena orang tua memiliki kesempatan dan hak untuk itu. Jadi, tidak ada alasan sebenarnya orang tua merasa keberatan dengan biaya sekolah. Di lain pihak, pemerintah juga berperan proaktif dalam menentukan peraturan terhadap biaya pendidikan dengan melakukan monitoring dan evaluasi kepada sekolah-sekolah setiap jangka waktu tertentu sehingga sekolah tidak dapat seenaknya untuk menetapkan biaya tambahan apabila mengalami kekurangan dalam biaya operasional sekolah. Belum adanya mekanisme dan peraturan yang jelas dalam standar pembiayaan pendidikan di Kabupaten Solok memberikan tanggapan yang cukup serius dari berbagai kalangan, terutama Dewan Pendidikan. Jadi pada dasarnya keinginan dari berbagai pihak untuk dapat terciptanya aturan yang jelas tentang pembiayaan pendidikan di Solok memperhatikan bahwasannya perhatian yang besar terhadap bidang pendidikan, sehingga biaya pendidikan dasar dan menengah dapat ditanggung bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu, kerjasama antara unsur-unsur terkait di pemerintah daerah sangat diharapkan supaya aturan dapat dibuat dan dilaksanakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber anggaran pendidikan Kabupaten Solok. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah belum sepenuhnya dapat membantu semua biaya yang diperlukan untuk operasional pendidikan atau sekolah, sehingga diperlukan tambahan dana dari pihak lain, yang dalam hal ini masyarakat atau dunia usaha yang diajak bekerja sama dalam memajukan pendidikan di daerah. Sumber pembiayaan bidang pendidikan dari APBN adalah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dalam kurun waktu 2004-2009 yang diprioritaskan pada peningkatan pelayanan dasar berupa akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih bermutu dengan adanya peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar melalui program bantuan operasional sekolah atau BOS. Selain blok grant berupa dana BOS dari pemerintah pusat, pihak sekolah juga bisa mendapatkan dana dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi berupa dana dekonsentrasi yang langsung diberikan kepada sekolah. Untuk dana dekonsentrasi ini tidak semua sekolah mendapatkannya, karena untuk mendapatkan dana ini sekolah perlu membuat proposal yang diajukan dengan
sepengetahuan Dinas Pendidikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Dari temuan lapangan di beberapa lokasi penelitian didapat bahwa dana yang diterima oleh sekolah cukup besar. Misalnya untuk tahun 2008 SLTPN 4 Kubung menerima dana dari pemerintah pusat sejumlah 10 juta rupiah untuk keperluan kurikulum KTSP, 80.000 untuk keperluan alat-alat laboratorium, dan sebagai sekolah standar nasional menerima bagian sebesar 80 juta rupiah untuk keperluan alat-alat komputer dan 120 juta rupiah untuk keperluan multimedia serta 12.500.000 untuk keperluan rehab lapangan upacara. Sedangkan SLTPN 2 Gunung Talang menerima dana dekonsentrasi sebesar 225 juta rupiah dan hibah bagi pemerintah pusat berupa dana block grant sebesar 50 juta rupiah serta 171 juta rupiah dari pemerintah pusat. Dengan demikian terbuka sekali peluang bagi sekolah atau daerah yang mau dan mampu memanfaatkan kesempatan yang ada guna mendapatkan tambahan anggaran untuk terlaksananya operasional pendidikan atau untuk menambah sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menghasilkan manusia yang berkualitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sumber APBD dan sumber masyarakat. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sumber APBD. Nah, sumber APBD ini adalah merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melaksanakan kebijakan pendidikan di daerah dan ketersediaan sumber anggaran yang mencukupi untuk terlaksananya program-program pendidikan. Nah, dalam sebuah daerah kabupaten yang mendapatkan cukup perhatian tentang program pendidikan, nah berusaha untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 terhadap porsi anggaran pendidikan sebanyak 20%. Nah, apabila kita melihat laporan dari anggaran daerah tersebut, laporan APBD-nya itu terlihat adanya peningkatan anggaran pendidikan tiap tahunnya. Nah, ini tuh menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sektor pendidikan. Nah, dengan jumlah anggaran pendidikan yang demikian diharapkan dalam sektor pendidikan di kabupaten tersebut dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta program wajib belajar 9 tahun dapat diselesaikan. Nah, untuk kedepannya, kerja keras pemerintah kabupaten tersebut dalam membiayai pendidikan dasar dan menengah akan mendapat tantangan yang cukup berat mengingat semakin tingginya tingkat kesulitan ekonomi akibat krisis ekonomi global yang melanda dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Nah, selanjutnya sumber masyarakat. Nah, masih berkaitan dengan pendidikan, keterbatasan sumber pembiayaan pendidikan termasuk salah satu persoalan yang cukup viral atau cukup ramai lah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman, apalagi kita memasuki era industri 5.0 kalau tidak salah ya. Nah, meskipun alokasi anggaran pendidikan masih terbilang kecil, baik persentase maupun angka absolut terhadap total anggaran nasional, namun besaran pendidikan tampak meningkat dari tahun ke tahun. Nah, dunia pendidikan sekarang ini bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. Jadi tidak pemerintah doang yang bertanggung jawab gitu, tidak terkecuali masyarakat. Mengenai sumber dunia usaha atau swasta, pihak swasta memiliki andil yang besar dalam pembiayaan pendidikan di daerah Solok. Misalnya seperti membantu sekolah-sekolah yang ada di sana atau pemerintah daerah dalam meningkatkan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan baik swasta maupun BUMN. Kerjasama tersebut memberikan hal yang positif bagi kelangsungan pendidikan di daerah Solok tersebut. Kemudian peran pihak ketiga dirasa sangat membantu dan sangat baik dalam melancarkan proses kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah setempat. Kepedulian pada pendidikan di daerah membawa atmosfer yang baik kemudian terhadap perkembangannya, sehingga pemerintah bukan lagi satu-satunya sumber dalam membiayai pendidikan di daerah tersebut. Peran swasta atau individu pada sektor pendidikan ini
tidak terlepas dari kreativitas pemerintah itu sendiri, yakni dengan political will kepala daerah dan juga pihak yang terkait dengan pendidikan dengan melakukan kerjasama yang baik dengan pihak swasta. Dengan komitmen yang tinggi, pendidikan di daerah Solok akan maju dan mampu menciptakan manusia-manusia yang unggul. Alokasi pembiayaan pendidikan. Sejak desentralisasi tahun 2001, biaya operasional sekolah, terutama sekolah negeri, dialokasikan langsung ke daerah melalui dana alokasi umum. Namun sampai tahun ajaran 2004 sampai tahun 2004-2005 masih ada kabupaten kota yang tidak mengalokasikan anggaran biaya operasional sekolah dan mengalokasikan dalam jumlah yang belum memadai. Kemudian dengan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam membangun pendidikan pada masing-masing wilayah sejak penyusunan rencana penentuan prioritas program dan mobilisasi sumber daya. Hal tersebut dilaksanakan untuk merealisasikan rencana yang dirumuskan. Otonomi pendidikan dilaksanakan oleh manajemen berbasis sekolah dan juga otonomi perguruan tinggi. Kemudian memberikan wewenang lebih luas pada satuan pendidikan tersebut guna mengelola sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan diharapkan membuat daerah dan satuan pendidikan lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Namun hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena belum siapnya pembagian tugas dan peran-peran masing-masing di tingkat pemerintahan. Dengan perhatian yang serius, terutama peningkatan anggaran, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan. Dinas pendidikan harus meningkatkan pendidikan di daerah seperti di daerah Solok, namun daftar anggaran pada saat ini masih menunjukkan pembiayaan program yang bersifat temporal atau pengeluaran rutin berupa pengembangan kelembagaan dan dinas tersebut. Sedangkan operasional sekolah mengandalkan dana dari pusat yang dianggarkan melalui APBN, sehingga pemerintah daerah tinggal menjalankan hal itu saja. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pendidikan yang merupakan pilar utama dalam pembangunan negara hendaknya mendapat perhatian yang serius, terutama dari segi pembiayaan pendidikan yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Untuk itu, pemerintah dan semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam menciptakan pendidikan yang murah dan bermutu yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah kabupaten berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan. Ini berarti pemerintah mempunyai itikat baik memajukan pendidikan di daerah. Maka dari itu, perlu adanya mekanisme pembiayaan yang jelas berupa standar biaya pendidikan dasar dan menengah yang harus dikeluarkan oleh calon peserta didik. Persentase dana pendidikan yang berkaitan dengan biaya operasional pendidikan agar lebih ditingkatkan. Oke, demikian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami sangat berharap akan saran dan masukan dari Pak Dhani Muhtada maupun dari teman-teman semua yang kami sayangi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.